Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lihat dulu siapa yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, sudah ada yang bergabung ya. Kita tunggu-tunggu sebentar. Sambil kita lihat lagi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Kita lihat lagi siapakah saja yang sudah bergabung. Kita lihat. Wah, seperti biasa nih. Yang pertama bergabung adalah Mbak Nur Asia. Assalamualaikum Mbak Nur Asia. Assalamualaikum. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke. Ya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya. Siang ini saya, Linda Hartati, akan membersamai teman-teman 1 jam ke depan untuk ngobrol santai nih dengan bintang tamu kita hari ini. Mungkin teman-teman yang di luar sana yang mungkin lagi tidak sibuk, lagi santai, boleh nih diajak teman-teman lain yang mungkin bisa diajak bergabung ke sini ya di live Ebi Linda Hartati. Siapa tahu aja nih mendapatkan banyak manfaat atau motivasi, atau bisa jadi dapat ide atas nonton-nonton santainya ya, nonton di acara ngobrol santai di live Ebi Linda Hartati. Siapa sajakah yang sudah bergabung ya? Selamat ya atas partisipasi teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih sudah mau bergabung di acara hari ini. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemuan lagi ya teman-teman. Setelah sekian purnama ya. Sekian purnama kita baru bertemu kembali. Alhamdulillah hari ini kita semoga dalam keadaan sehat semua. Semoga yang lagi dalam kondisi sakit Allah berikan kesehatan ya, dan yang lagi menjemput rezeki nih hari ini di siang-siang hari ini mungkin dalam lagi beristirahat, semoga Allah segerakan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita di sini saling memotivasi ya teman-teman, saling menguatkan, saling menyemangati. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini juga teman-teman ada kabar baik nih. Di live ini seperti biasa akan ada giveaway dan ada juga surprise nih dari bintang tamu kita. Pengen tahu kan? Jangan kemana-mana ya sampai akhir acara ya teman-teman. Dan langsung saja teman-teman pasti penasaran siapakah bintang tamu kita hari ini ya. Nah, tentu teman-teman ya, mungkin yang sudah malang melintang lama di dunia per-FB-an ya, seputaran Samuntai, Long Iki, Simpang Pait, ini sudah tidak perlu diperkenalkan lagi sebenarnya, sudah wow terkenal banget ya untuk di dunia mayanya ya. Siapa sih yang tidak kenal beliau sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah beliau mau hadir ke sini di tengah kesibukan beliau yang luar biasa padatnya ya. Sampai bagaimana bisa tidak untuk jadi bintang tamu? Alhamdulillah disambut beliau dengan baik. Bahagia banget ya. Dan saya perkenalkan dulu siapakah bintang tamu kita hari ini. Dia adalah Bunda Lisna. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Bunda Lisna ini kita panggil Umu ya, Umu Azam ya biasanya ya. Jadi kita panggil Umu Azam ya. Beliau nama lengkapnya adalah Lisnawati Sarjana Ekonomi. Tanggal lahir beliau itu 5 Mei 1990. Udah tua ya ini. Aduh, kayaknya deketan kita, Dan beliau ibu rumah tangga dari
4 orang anak ya, beralamatkan di Desa Samuntai. Beliau pendidikan terakhirnya adalah S1 manajemen dan status beliau sekarang adalah ibu rumah tangga yang nyambi berbisnis. Wah, bisnisnya bisnis apakah itu ya? Jadi nanti di akhir acara akan diberitahu sebenarnya bisnis beliau ini apa sih ya gitu. Nah, jangan kemana-mana ya teman-teman. 1 jam ke depan bersama kami di Ngobrol Santai Lab FB Linda Hartati ya. Nah, Bun, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Bagaimana dengan Bunda? Alhamdulillah baik, sehat ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kakak bagaimana, Bun? Ya, juga saya. Kemarin terakhir jenguk kakak jadwal kunjungan kan, alhamdulillah sehat. Sehat. Iya. Tapi nggak boleh ketemu, cuma ngeliat dari jauh. Azam bagaimana, Kakak Azam, Bun? Kalau Azam, qadarullah sekarang lagi kurang enak badan. Wah, lagi enak Ya, badan ya. mungkin Om, ya. faktor cuaca. Oh iya, memang lagi Tapi musim masih sakit aktif, ya, masih bermain aktif. gitu. Oke, Iya, Pak. ya semoga sehat. Kakak Azam, semoga sehat ya, yang semangat ya Kakak Azam, amin. Nah, kita hari ini pengen ngorek-ngorek nih tentang Umu nih. Pengen nanya-nanya, Umu ini aktivitasnya apa? Wah, pokoknya banyak yang pengen ditanyakan kepada Umu nih. Boleh ya, Ya, ya? boleh. Semoga saya bisa menjawabnya ya. Nah, Umu, kita tahu kan Umu ini lagi apa ya? Lagi rame-ramenya nih saya lihat di dunia maya nih dengan perbisnisannya nih. Ya. Sebenarnya Umu waktu memutuskan bisnis itu sejak kapan sih Atau awal mulanya itu bagaimana sampai memutuskan untuk wah saya ini pengen menjadi ibu rumah tangga tapi sambil berbisnis sesuai dengan tema kita kali ini ya, muslimah berbisnis ya. Ya, bagaimana Bismillah, saya mencoba menjawab. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bunda. Sama-sama sudah memberikan kesempatan dan mengundang saya di sini. Oke. Kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Saya awal mula berbisnis sebenarnya bukan pebisnis awal mulanya. Saya adalah ibu pekerja pada saat itu tahun 2008 sampai tahun 2017 akhir. Saya itu ibu pekerja, jadi bekerja gitu ya. Setelah itu menjalani pekerjaan seperti biasanya, ada sampai di titik saya merasa ini waktunya saya untuk resign. Resign ya. Pada saat saya resign itu di situ muncul karena namanya suasana baru ya Bun ya. Saya agak kagok dengan kebiasaan saya yang baru. Yang tadinya kan kalau bangun tidur tuh ngapain udah tersesat gitu seperti. Nah, jam sekian saya berangkat kerja. Jadi awal mulanya itu kayak bingung nih. Meskipun gitu ya, kagok saya bilang gitu kan. Biasanya beraktivitas di luar rumah, saya tiba-tiba full di dalam rumah gitu. Kemana-mana gitu ya. Meskipun kita tahu ibu rumah tangga itu nggak ada habis-habisnya pekerjaan. Ya, betul. Ya kan, bangun sampai tidur lagi tuh kayak sudah nggak ada istirahatnya gitu. Ada aja gitu ya. Sebenarnya nggak ada waktu untuk boring sebenarnya, untuk kagok sebenarnya ya Bun ya. Tapi kembali lagi namanya pertama kali gitu. Pertama tuh jadi, saya mau ngapain ya gitu. Alhamdulillah pada saat itu saya memang kuliahnya sudah mau selesai, jadi nyusun skripsi. Saya terus setelah susun skripsi itu bingung lagi nih, saya mau ngapain gitu. Jadi kepikiran nih, saya nih pengen usaha karena kebetulan kuliahnya juga sejalur gitu ya kan ya. Usaha apa nih? Jadi saya tuh awalnya ngomong ke suami gitu. Saya pengen usaha di rumah gitu, apa ya gitu. Ya begitu Bun awalnya gitu, nggak langsung berkecimpung bisnis gitu, enggak. Jadi usaha kecil-kecilan dulu awalnya gitu, sampai di titik ini gitu. Masya Allah. Ya begitu ya teman-teman, sahabat-sahabat solihah semua. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana sih awal mula Ummu Azam ini untuk memulai bisnisnya ya. Masya Allah, semoga di awal-awalan ini sudah termotivasi ya, sudah terdapat semangat-semangat nih untuk memulai atau belajar berbisnis. Nah,
sambil kita lihat juga ya di live FB kita siapa sajakah yang sudah hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Oke. Insyaallah banyak ya, Bun. Iya. Assalamualaikum, Simpang Raya Seluler hadir. Oh, Bunda Amira. Assalamualaikum, Bunda Amira. Assalamualaikum, Bunda Amira. Ada Asih Eshilah. Asih Eshilah, afwan ya kalau namanya susah, salah sebut. Asih Eshilah ya. Assalamualaikum. Bunda Devi. Assalamualaikum. Terima kasih sudah mau bergabung. Nah, ini nih timnya Bunda nih. Ahrin Ina. Assalamualaikum Bunda. Terima kasih mitra saya. Iya, mitranya Umu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti teman-teman jangan lupa ya untuk bertanya. Nanti pertanyaan yang dianggap paling menarik akan diberikan giveaway ya, dan ada hadiah juga dari bintang tamu kita hari ini. Alhamdulillah ya. Bagaimana nih? Kita nih kan sudah ada tadi ya keinginan, sudah seperti Umu bilang tadi itu ada keinginan, wah kayaknya saya ini pengen bisnis seperti itu ya. Tapi tetap peran sebagai seorang istri tetap harus diutamakan dan nomor satu begitu. Umnya sudah ada seperti itu nih. Terus bingung nih, aduh menentukan bisnis yang cocok itu seperti apa begitu Bagaimana nih Iya Bunda. Begini, saya itu mencari gitu. Proses mencari di awal itu ada 3 tahapan. Ya. Pertama dilihat dari hobi. Hobi kita apa? Banyak di luar sana orang sukses menjalani usahanya itu diawali dengan hobi. Hobi dulu ya. Mungkin seperti Umu Amira ya. Bunda Amira hobinya hobi buat masak, bikin kue ya, Masya Allah. Gitu. Jadi bisa dimulai dari hobi gitu. Atau mungkin yang hobinya pelihara burung mungkin, ya kan? Ada tuh yang hobi pelihara burung. Nah itu bisa dagang perangkat memelihara burung, karena mungkin ada nanti komunitasnya mereka gitu kan. Terus yang hobi menjahit mungkin gitu kan, menjahit bisa memulai dari usaha menjahit. Kedua itu dilihat dari potensi keahliannya kita gitu ya kan. Kalau orang hobi itu lama-lama bisa jadi ahli, ya kan Bun ya? Iya betul. Ya kan? Ahli dalam karena dia sangat menyukai ya. Karena dia fokus dengan itu gitu, karena hobi maka timbullah menjadi ahli begitu. Keahlian gitu ya kan. Banyak orang ahli itu dimulai dari hobi karena berulang-ulang tadi. Gitu. Lanjut ketiga peluang ya. Peluang. Pintar-pintar membaca peluang pasar. Membaca peluang. Ya, pintar-pintar membaca peluang. Nah, kalau awal mula itu saya bukan dari hobi. Bukan dari hobi. Bukan dari hobi sebenarnya gitu. Saya cuma bisa. Bukan ahli juga gitu. Bisa ya. Saya kalau ditanyakan apakah saya hobi masak, saya bukan orang hobi masak gitu. Kalau hobi masak kan semuanya gitu ya dilakonin, senang di dapur. Saya bukan tipe yang cuma saya kalau ada sesuatu yang menarik gitu, saya dalamin gitu. Saya gali ada nggak potensi saya di situ gitu. Ketemulah itu tadi usaha keripik pisang. Ya. Umu pernah dulunya keripik pisang tahun 2017 itu saya memulai usaha keripik pisang. Itu benar-benar saya getolin gitu. Yang tadinya bukan ahli, jadi saya agak potensi itu kan bisa digali ya Bun ya. Iya. Bakat itu keahlian, bukan bawaan lahir ya, tapi bisa dilatih, bisa diasah. Banyak orang yang potensi mungkin dari kecil kelihatan potensinya, tapi tidak diasah. Iya betul. Ya stagnan, nggak jadi apa-apa kan ya Bun ya. Betul. Jadi saya tuh bukan orang terlahir dari orang yang berpotensi, tapi punya kemauan gitu. Jadi saya pelajari bagaimana kayak gitu dan didukung sama pasangan saya, insyaallah. Sama Abi Azam. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum Abi, doain ya Abi Azam. Jadi beliau yang saya ajak sharing ini gimana, saya
pengen ini dalamin ini gitu. Jadi beliau yang mendampingin saya gitu. Wah, Masya Allah. Sebelum berangkat kerja kan apa-apa yang harus dilakukan kita berdua gitu. Betul. Ya seperti namanya pemula ya semua serba ngerjakan sendiri. Pada saat itu tuh saya punya anak kecil. Iya. Oh itu anak pertama ya ya? Udah 2. Oh anak anak kedua ya? Iya pas resign itu sudah punya 2 orang anak gitu. Jadi bentuk dukungan beliau itu bukan cuma kata-kata, tapi benar-benar support gitu. Ya. Jadi saya setiap hari saya dalamin sendiri dulu awalnya. Hamil anak ketiga. Wah luar biasa tuh Iya, hamil anak ketiga. Pula ya. Masya Allah, alhamdulillah. Hamil itu abang Al-Fatih. Abang gitu. Jadi sambil gitu kan, saya sambil setiap hari pembeli pertama saya usaha saya tuh keripik itu kakak saya gitu. Di seputaran dulu ya ya. Enggak, saudara tuh di Balikpapan. Jadi kayak jam terbangnya pembeli tinggi pertamanya padahal saudara orang terdekat gitu ya yang jadi beli, dari itulah saya gunakan gitu. Saya ada teman terdekat mau coba kayak gitu ya saya pokoknya ya itu bermulai dari itu tadi potensi yang digali gitu. Seperti itu Bun. Wah Masya Allah. Berarti kita yang merasa kebingungan nih mencari bakat atau hobi atau apa, kita lihat aja dulu kayak Umu tadi ya. Coba yang menarik apa nih, baru kita lihat potensi kita bisa tidak ya, kita lihat ada potensi enggak kita di bidang tersebut. Begitu ya. Wah Masya Allah. Ini ke peluang, ternyata memang peluangnya besar untuk makanan-makanan seperti itu. Iya. Yang makanan renyah-renyah itu nggak mati di pasaran gitu ya kan. Jadi yang buat bisnis makanan nih ya tetap semangat ya karena potensi pasarnya besar ya ya untuk bisnis di bidang makanan. Karena semua orang, semua umur ya semua laki-laki perempuan semua membutuhkan akan makanan. Jadi pangsa pasarnya sangat besar untuk makanan ya begitu. Pada saat itu gitu. Iya, betul. Ya, kita sapa-sapa sebentar ya ya. Siapa sajakah lagi yang bergabung di sini? Masya Allah, banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Padahal ini waktu-waktunya istirahat ya. Masya Allah, terima kasih teman-teman. Jazakumullah khair ya kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Ada Mas Holis, nah ini teman saya nih, teman SMP nih, Mas Holis. Terus ada Mulyani. Ada Dwi Aprilia Juliati dan Mulyati Alfi Balman Bahrun. Assalamualaikum. Ada Mbak Mulyati, Mbak Pia. Assalamualaikum Mbak Pia. Terima kasih sudah bergabung. Dan ada Said Agi. Ada Abi Kiki. Abi Kiki, titip Alif dulu ya Abi Kiki ya. 1 jam ya Abi Kiki. Wah Masya Allah, ini dukungan suami juga luar biasa ya, mensupport kita para bunda-bunda semua. Jadi para suami ayo dukung istrinya ya. Para istri kalau memang itu suatu kebaikan ya. Ada Siti Waode, Assalamualaikum. Ada Epi Sulastio, ada siapa lagi kah ini? Utami, Masya Allah ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih, jangan lupa ya pertanyaannya kami tunggu ya. Mungkin dari bertanyanya teman-teman, sahabat-sahabat semua, akhirnya ada yang ting gitu, dapat ide nih gitu ya. Ting gitu, dapat motivasi ya. Kok ting sih Bun ya? Jadi dapat insight-insight ya teman-teman semua. Kita luruskan niat ya, duduk-duduk kita di sini ini untuk saling berbagi, bukan saling untuk sombong-sombongan ya Umi ya, bukan untuk nauzubillah ya, untuk menyombongkan diri, tapi untuk saling memotivasi dalam kebaikan. Saya pribadi seharusnya banyak belajar nih sama Bunda Linda ya teman-teman. Salah tuh, saya dong harus banyak berguru sama Umu nih, luar biasa ya. Kalau saya pebisnis pemula, kalau beliau pebisnis senior. Sudah terbukti gitu. Masya Allah, kita sama-sama belajar ya. Dan belajar ya kepada bunda-bunda semua nih, rata-rata bunda-bunda ya, Masya Allah. Ayo semangat bunda-bunda semua, bunda-bunda solihah. Mohon maaf juga ini kalau saya agak kaku mungkin ya di kamera, ini pemula.
Kita sama-sama belajar Iya, ya. sama-sama Ya belajar. tidak apa-apa mereka memaklumi karena tahu ya kita semua pemula di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Baik kita tunggu ada pertanyaan nih ternyata. Wah ini dari Abu Rizkia nih yang bertanya mau tanya nih, kita semua tahu kalau bisnis di era saat ini tidak terlepas dengan riba ataupun transaksi belum sesuai dengan syariat. Bagaimana Bunda mengambil peluang saat ini agar kita bisa berbisnis tetapi tetap mendapat ridho dari Sang Pencipta? Wah, Abu Rizkia pertanyaannya. Terima kasih, jazakallah Abu Rizkia. Ini bagaimana ini Ya, sebelumnya terima kasih buat Abu Rizkia. Jazakallah khairan. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Bun mau bertanya ya. Semua tahu kalau bisnis di era saat ini tidak terlepas dengan riba ataupun transaksi belum sesuai dengan syariat. Ini sebenarnya sensitif ya Bun ya? Iya, sensitif banget. Sensitif sekali, cuma karena saya ditanyakan, maka saya menjawab berdasarkan versi pemikiran saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya sebelumnya. No baper ya teman-teman semua di sini. Tidak menjudge orang lain. Iya, ini pandangan saya. Awal mula saya berbisnis, kalau diomongin riba saya tersinggung. Alhamdulillah tersinggung, gitu kan. Alhamdulillah ya. Pada saat dijudge orang itu sempat ya dikomentarin gitu, dikritik. Saya tersinggung dan alhamdulillah tersinggung. Jadi bermula dari tersinggung itulah saya belajar. Iya. Awalnya saya nggak tahu apa tuh riba, gitu kan. Sampai pada akhirnya berjalannya proses sebenarnya ini loncat ya Bun ya, loncat. Tapi karena bertanya. Ini next level nih kayaknya bahasannya ya. Nggak apa-apa, kita jawab aja ya sama karena dia bertanya. Jadi saya berjalannya waktu di situ proses saya belajar. Iya. Mulai dari tersinggung gitu kan, dan akhirnya tertampar. Iya, tersinggung, tertampar gitu ya tahapannya ya. Sampai akhirnya saya mencari tahu kenapa gitu ya kan, kenapa orang ini nggak ngerugiin orang lain kayak gitu. Dari proses belajar itulah saya menemukan gitu. Oh iya ini memang ada di sini gitu. Nah, meskipun kecil sekali gitu, kecil 1 dirham riba. Iya. Dinar apa dirham? Dirham riba tuh hukumnya sama dengan kita tahu ya Bun ya. Menzinahi bukan dong kita sendiri ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Berangkat dari itu saya berdoa ya Allah gitu. Saya mohon ditunjukkan gitu. Kalau itu baik, dekatkan. Kalau itu nggak baik, jauhkan. Karena buat apa saya memperjuangkan sesuatu yang engkau tidak ridho gitu. Iya, betul. Ya kan berat ya Bun ya, apalagi memang akhir zaman ini subhanallah ya kan Bun ya, riba itu mengakar sampai ke bahkan samar, orang nggak tahu gitu ya kan, kena debu-debunya gitu, yang tidak pun kena debu-debunya gitu ya. Jadi ya saya berusaha gitu mencari belajar gitu, dari belajar. Ada teman kajian yang dari dia dulu nggak langsung negur, tapi sikap beliau yang hengkang pertama gitu. Iya hengkang. Saya ditinggalkan cara saya tipe orang yang kenapa gitu. Semenjak beliau hengkang penasaran gitu ya, kenapa jadi saya, nih begitu. Dari itu saya gitu sampai akhirnya sampai di titik ini gitu. Oh Masya Allah, mencari luar biasa. Ridho Allah. Mencari ridho Allah ya, perjuangan untuk mencari ridho Allah. Merinding Bun jadinya. Masya Allah. Dan itu suatu hal yang tidak mudah ya ya. Tidak mudah karena sudah saya jalanin lama gitu kan Bun ya. Lagi pula itu juga sebagian di dalamnya itu saya menolong orang. Menolong orang juga harus baik dan benar loh, bukan cuma baik ya. Catatannya harus menolong orang itu baik dan benar. Manakala dikatakan itu benar ketika ya Allah ridho. Oh iya betul. Sama seperti mencuri untuk bersedekah. Iya. Mencuri bersedekahnya baik. Tapi jalan ke caranya situnya. Iya gitu. Jadi harus baik dan benar ya caranya seperti itu. Ya terima kasih kepada Abu Rizkia yang sudah bertanya. Semoga terjawab ya, Insya Allah. Dan kita tunggu ya teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Nah lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah Masya Allah nih mulai seru-seru sekali nih rasanya suasana semakin panas ya. Masya Allah. Dan bagaimana cara memulai
setelah kita seperti Umu sudah jelaskan tadi ya, kita sudah ketemu nih. Oh iya ini gitu ya Om ya, keripik pisang nih gitu. Terus memulainya bagaimana Om? Biasanya kan banyak tuh suara-suara sumbang, jangan begitu, itu ini itu, dan bagaimana kita memantapkannya? Tadi kan sudah menentukan gitu, dan akhirnya actionnya itu bagaimana Om? Setelah kita menemukan mau mencoba, saya pengen coba yang ini deh gitu, bisnis yang ini deh, itu bagaimana Om? Ya, benar. Sebenarnya kalau keripik pisang tadi ya dari tahun 2017 sampai lahir anak keempat saya. Berjalan qadarullah, lahir tahun 2021. Iya, kan? Hari ini anak saya yang keempat 1 tahun. Hari gitu, ini, ya? tepat hari ini 1 tahun ya. Barakallahu fi umrik ya. Sampai itu saya masih jalankan keripik sekitar 4 tahun ya Om. Perjalanannya itu saya mengurus ini dan itu. Saya tuh kalau melakukan sesuatu tuh nggak pengen bercabang-cabang gitu, pertamanya ya fokus gitu. Banyak yang bilang kenapa nggak keripik singkong gitu. Dia saranin kan keripik pasangannya keripik pisang, keripik singkong gitu ya Bun ya. Betul. Tapi saya memutuskan untuk keripik pisang. Saya ahli dulu nih dalam bidang keripik pisang. Pasar saya sudah terbuka, rasa sudah mantep nih. Orang pelanggan saya nggak berpindah ke lain hati, mantep lah ibaratnya. Saya urus semuanya. Saya dalam keadaan hamil, punya anak 2 tuh, batita dan balita, ikut pelatihan, Masya Allah diundang sama dinas koperasi waktu itu. Saya dalamin, saya belajar ngurus PRT saat itu. Sebelum melahirkan anak tuh hamil besar. Umur 8 bulan. Niat banget ya itu Iya. Jadi keluar PRT, udah nih ada bayangan nih gitu. Setelah 4 tahun pengen jam terbangnya lebih ini lagi, pengen titip di minimarket. Rencana semua sudah tersusun. Marketingnya gitu. Minimarket terus itu. Terus dikabarkan ada pengurusan label halal. Terus saya tuh abis melahirkan rencananya pengen ikut gitu. Urus gitu karena gitu saya pengen mantepin, saya nggak mau setengah-setengah gitu. Betul. Orang mengenal saya dengan label Acil Keripik pada saat itu. Acil Keripik ya? Wah. Sampai kalau saya lihat kontak saya tuh masih tuh keripik pisang masih. Di get kontak gitu ya. Allah. Saya cari tuh ya kan. Keripik pisang ya memang ya gitu. Jadi nggak ada suara sumbang itu untuk keripik pisang tadi gitu. Jadi di sini saya mau sampaikan juga ke teman-teman, bermula dari yang keripik pisang tadi itu, qadarullah saya melahirkan anak keempat. Ya disitulah Allah titip amanahkan saya anak spesial. Masya Allah. Saya bahagia dikaruniai anak Down syndrome. Nah, dari situlah semua yang sudah direncanakan jadi banyak perubahan. Qadarullah ya Allah tentu berkehendak yang terbaik ya. Saya bisa berencana Bun. Iya betul. Tapi yang menentukan kembali ke Allah ya. Pengatur gitu. Kita hanya bisa berencana. Benar. Akhirnya Allah pula ya. Allah juga yang menentukan segala-galanya Bun. Tapi dari situ tuh ya Bun ya, saya nggak patah arang tuh. Meskipun saya diamanahin anak begitu gitu kondisinya. Ditambah lagi nih, saya masih ada stok keripik, ternyata qadarullah yang bantu saya juga hamil. Ya kan setelah, ini perjalanannya langsung disingkat. Ya sebenarnya saya udah dibantuin sama 2 orang. Ada teman-teman yang tim ya akhirnya begitu, tidak sendiri begitu. Itu sudah peningkatan bisnisnya berarti terbaca bagus ya Bun ya. Selama 4 tahun tuh ada 2 orang, bahkan sempat 2 kali ganti. Yang 2 pertama tuh beliau sakit gagal ginjal, tapi masih semangat nih, cuci darah setiap seminggu 2 kali, tapi mau kerja sama saya. Begitu, beliau aja bisa semangat, mesti saya enggak kita gitu tidak, ya kan begitu, betul. Jadi karyawan saya yang saya andalkan, benar-benar saya andalkan, amanah, kerjanya telaten gitu, qadarullah hamil. Jadi itu benar-benar sudah kayak mentok banget itu ya kan Bun ya. Betul. Ya kan Bun, saya nggak mungkin total di situ karena harus ini ngomong adik bayi, yang bantuin saya total, mau nggak lama lagi punya bayi. Nah dari situ lah Bunda ya, hobi, keahlian tadi itu, potensi itu nggak bisa lagi saya pakai Bun. Jadi saya harus beralih ke peluang.
peluang. Nah, di situ saya baca peluang. Ada peluangnya. Ya Bun, ada peluang kurma, saya jual kurma. Ada peluang madu, saya jual madu sama karena saya sudah terbiasa dengan dagang di online. Iya, ya. Gitu, teman-teman, sahabat-sahabat solihah semua ya, Masya Allah ya, sekarang ini, di zaman sekarang ini ya, kita tuh diberikan banyak kemudahan ya, ya, untuk bisa melakukan bisnis kita ya, bisa di dunia maya, di online tentunya, atau mau offline juga bisa ya. Jadi tidak ada alasan ya tentunya untuk kita bisa males-malesan begitu ya. Benar. Jadi dari situ tuh ya Bun ya, pokoknya saya seperti orang yang saya bilang saya kayak sudah nggak punya pegangan. Kalau tadi kan fokus ke keahlian saya atau potensi saya, keahlian saya gitu. Yang sudah saya asah tadi, tapi nggak bisa nih, kesempatan sudah nggak bisa diberikan sama saya. Jadi saya cari peluang, semua saya rangkul gitu. Sampai di titik, memang saya selalu minta, ya Allah, saya juga capek kalau banyak banget ini seperti ini gitu. Sedangkan saya berdua suami aja nih, gitu. Berdua suami aja. Sedangkan itu saya diamanahi 4 orang anak gitu pada saat itu. Saya harus punya fokus nih, mau yang mana nih yang saya pegang, apakah saya ngambil kurma gitu ya kan Bun ya, kurma juga rame gitu ya, apakah herbal diterusin aja kayak gitu. Tapi ya itu tadi pertanyaan Bapak di nomor 1, jadi saya memutuskan untuk ya sudah sambil berjalan gitu sampai akhirnya ketemu bisnis saya yang sekarang. Masya Allah, tabarakallah, sudah saya jalanin selama 4 bulan. Nanti saya cerita-cerita ya, ditunggu ya. Itu intinya nanti ya. Surprise itu. Surprise-nya. Nah, terlihat ya ya, Masya Allah, dengan bisnisnya yang didukung 100% oleh suami. Masya Allah, ya, bisa memperkerjakan 2 orang ya, yang kadarullah waktu itu mereka sakit, ada yang sakit sampai meninggal, sampai meninggal ya. Ikut sama saya kerja ya, berhenti kerja. Ya itu karena beliau meninggal. Iya. Nah, berarti bisnis Bunda itu bermanfaat buat orang lain, bukan hanya buat Bunda atau keluarga Bunda sendiri. Jadi beliau itu kan cuci darahnya ke Balikpapan ya Bun ya. Belum ada tanah grogot. Jadi kalau ada pesanan Balikpapan, beliau saya titipkan karena saya ada saudara juga di sana. Begitu. Beliau itu semangat sekali, terkenangkan saya jadinya. Di rumah sakit itu dia tawarkan keripik pisang bawaannya tuh. Masya Allah, begitu ya. Wah, ini nih pebisnis next level nih sepertinya ya. Pemula. Jadi bukan hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, tapi juga memikirkan kepentingan atau kebaikan buat orang di sekitarnya. Semoga Allah selalu menjaga niat kita. Semoga bisnisnya berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah kita sapa-sapa lagi ya. Siapa saja yang sudah bergabung? Ada Mulyati Alfi Bahrun, assalamualaikum. Ada Nalia Fitri, assalamualaikum, terima kasih sudah bergabung. Ada Dia Nurmala Safitri, ada Mahriani Ulpa, dan ada Jeda Jeda Alifah, dan Putri Mariani. Nah, ini teman-teman semua kita di FB. Halo, assalamualaikum semuanya. Nih, kami lagi bersama Ummu Azam atau yang di FB-nya terkenal dengan Lisnawati Nurdin. Tentu semua sudah kenal ya. Enggak juga benar. Yang belum berteman, ayo yuk, karena di postingan beliau itu banyak sekali dagangan-dagangan tentunya, dan tentu juga kisah-kisah beliau dengan keluarga beliau atau motivasi harian buat emak-emak nih yang kadang boring ya. Lihat postingan Bunda jadi dapat inspirasi lagi. Masya Allah. Dan ada pertanyaan lagi nih alhamdulillah ada yang nanya-nanya nih ya. Kita jawab ya ya. Siap ya ya. Dari Bungas, saya ingin bertanya bagaimana caranya agar tetap istiqomah dalam menjalankan bisnis. Nah, dia tanyakan tentang istiqomah. Silakan bagaimana nih Terima kasih atas pertanyaannya. Yang paling pertama itu yang buat kita tuh tetap bertahan, istiqomah itu ridho suami. Masya Allah. Support suami, ridho suami ya. Bun ya. Itu terus gak banget niat kita awal mau bisnis itu apa. Itu yang menguatkan. Jadi kalau belum sampai di titik tujuan, harus tetap semangat gitu. Kalau memang pun lelah gitu kan.
menepi sejenak, bukan berhenti ya, menepi sejenak untuk lari lebih kencang. Gitu ya Bun ya. Ya, kayak anak itu. panah gitu ya, mundur sebentar dulu ya, tapi untuk melaju lebih cepat bener. lagi ya. Iya begitu ya Umnya. Ada pertanyaan lanjutan nih. Ya begitu Bu Bunda Bungas ya, atau apa nih Mbak Bungas ya. Semoga terjawab. Bunganya banyak. Iya. Betul kan, bunga mawar, melati, iya, harum. Semoga terjawab tadi apa yang sudah Bunda sampaikan. Bagaimana maaf sih kalau kurang ini ya. Jadi niat tadi ya, dan doa suami, begitu dukungan suami. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Wah, ada yang langganan bertanya nih, kayaknya Ada yang terangkan. ada pertanyaan dari Abu Ruskia lagi nih, bertanya lagi Bun, bagaimana cara membagi waktu dengan keluarga dalam berbisnis? Bisnis Bunda juga luar biasa dan urusan keluarga juga sangat banyak. Nah ini dia sudah ambil pertanyaan saya nih Om. Apa gini aja ya? Iya yang ini saja, berarti yang di pertanyaan saya di skip. Silahkan Om, bagaimana nih? Ya, Om kan banyak banget ya kerjaannya, aktivitas di rumah ya, dengan Allah titipkan buah hati yang luar biasa, ada 4 orang gitu Om, terus itu berbisnis juga. Wah saya nggak kepikir itu Om, bagaimana riuhnya gitu aktivitas Bunda mulai dari bangun sampai tidur lagi tuh. Silakan Om. Kadang saya insomnia. Itu jawabannya, kadang insomnia. Nah itu ya teman-teman, nggak boleh dicontoh, meninggalkan sunnah Rasulullah itu, tidur lebih awal. Saya kalau capek sampai nggak bisa tidur. Ya nggak bisa dibohongin kan, kegiatannya banyak. Iya betul. Saya terus memegang perkataan atau dalil dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Insyirah. Iya. Semoga saya terus bisa memegang, belajar memegang lebih kuat. Ayat 7, maka apabila kamu selesai dalam satu urusanmu, tetap terus berusaha lebih keras lagi untuk urusan yang lain. Perintah Allah berarti ya kan Bun ya? Betul. Seperti itu dulu yang satu. Yang kedua, mulainya tadi kan izin suami. Iya. Jadi ketika beliau mengizinkan, artinya beliau itu memang juga pasang badan, nggak cuma sekedar ya saya izinkan silahkan gitu, enggak. Beliau total juga membantu membagi waktu luangnya kalau ada di rumah seperti itu. Jadi saya nggak sendiri kalau misalnya urusan dengan keluarga, anak-anak gitu. Ada suami yang ada suami membantu. Jadi kalau ditanya bagaimana cara membagi, ya itu tadi. Yang kedua bala bantuan. Yang ketiga, dan alhamdulillah gitu ya Bun ya, saya dikasihkan jodoh yang sangat luar biasa gitu. Beliau itu tidak apa-apa, tolong gitu. Misalnya pakaian saya sobek, misalnya gitu, enggak. Kalau beliau bisa, beliau yang tanganin sendiri gitu. Jadi kadang saya, maaf ya, nggak bisa saya bantu dalam hal itu gitu. Nggak apa-apa, ini bukan kewajibanmu. Gitu. Pengertian gitu iya. ya. Terus yang ketiga, sebagai ibu yang segudang aktivitas, itu tuh kita tuh harus pandai-pandai membedakan mana prioritas, mana rutinitas. Prioritas mana rutinitas. Begitu Om ya. Apa-apa yang menjadi rutinitas kita tuh ya seperti masak, bebersih rumah itu rutinitas. Hari ini kita lakukan, besok kita lakukan lagi. Masya Allah, gitu, iya. Tapi kalau prioritas itu hari ini harus dilakukan, hari ini harus dilaksanakan, nggak boleh ditunda besok. Jadi itu harus gitu. Kalau bahas keluarga misalnya gitu kan ya Bun ya. Nih jam sekian suami saya berangkat dan jam sekian saya harus siapkan bekal. Apapun yang terjadi, entah tuh orang ngetok-ngetok mau beli produk, saya nggak itu ya suami saya gitu, ya dicuekin kan suami saya. Jadi paling pertama tuh ya prioritasnya untuk pada saat itu keluarga ya, ngurusin bekal suami dulu nih gitu, mau berangkat kerja, masa ya ditunda gitu kan Bun. Bebersih rumah tuh nanti, masih bisa nanti. Pokoknya jadi prioritas. Sama seperti hari ini gitu. Hari ini prioritas saya adalah memenuhi undangan
Ya, kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk memenuhi undangan, menepati janji, ya benar. Jadi itu jadikan prioritas. Padahal rutinitas saya itu jam sekian ini sedang apa? Sedang tidur siang bersama anak-anak gitu kan. Terus bangunnya mereka, jadwal mereka makan, tapi karena saya ada prioritas dan suami mendukung ya, itu sementara dihandle suami dulu gitu seperti itu ya kan. Wah, sepertinya sesusah seberat apapun, sesusah apapun itu sepertinya lewat gitu ya kalau menggunakan prinsip tadi yang sudah. Dan saya juga baru belajar, bukan ahlinya, karena saya tipe orang yang moloran. Gitu Bun, dan hari ini tepat waktu tuh, Masya Allah. Itu bangun tidur langsung berdoa, ya Allah mudahan ini kebiasaan buruk saya enggak gitu ya Bun. Molor ya, janjinya jam pagi, kemarin saya janjian tuh molor gitu. Janjinya pagi ya, ternyata datang paginya jam 11. Iya, nggak apa-apa molor tapi tetap terlaksana. Ya. Tapi jangan itu jangan usahakan on time ya. Begitu, bedakan mana prioritas, mana rutinitas. Nah, kayak saya sebagai pebisnis juga, kalau misalnya prioritas saya hari ini tuh order barang, saya harus fokus nih jam sekian tuh saya order barang, nggak boleh ini mungkin lagi ada apa gitu di sosial media gitu lagi rame-rame saya nggak bisa gitu. Nah, untuk mungkin kalau dulu saya aktif di sosial media, sekarang karena itu tadi terlalu padat gitu kan Bun, hanya sesekali gitu menyapa. Jadi di rumah tidak ada asisten ini Om? Alhamdulillah setelah berbisnis nanti saya berbisnis gitu, gitu kan. Jadi kita tuh membagi gitu prioritas saya sebagai apa sekarang gitu. Nanti kalau yang asisten rumah tangga alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan, Allah kasih rezeki gitu ya kan. Bisa mempekerjakan orang di rumah. Alhamdulillah. Jadi itu tadi Bun, prioritas, mana rutinitas masih bisa dipinggirkan dulu gitu, kayak bebersih rumah tuh masih bisa gitu, jangan terlalu egois kalau kita punya banyak anak. Kalau misalnya anak kita cuma satu, ya saya anak satu, rumah masih bisa kinclong, saya ngepel sendiri, nyapu sendiri kayak gitu, masih kayak apa ya Bunnya kayak saya bisa kok gitu, tapi ada kalanya yang nggak bisa, harus itu. Dengan 4 orang anak harus pintar-pintar membagi waktu, harus lebih expert lagi ya Om. Kalau menurut saya tuh sudah maksimal tapi masih kadang molor gitu. Ke minimarket nih kan yang kayak saya cerita ke Bunda. Saya rencananya ke minimarket Mbak Dasar, ternyata Mbak Daisa. Kenapa? Dengan itu tadi ada saja ya Om ya. Trouble sama anak-anak pasti kan. Begitu saya mau mandiin mereka uring-uringan ya jadi molor. Baik. Nah, Masya Allah sudah terjawab ya untuk pertanyaan tadi dari Abu Rizkia tadi. Jadi jawabannya itu ada Umu tadi berpegang pada surah Al-Insyirah ayat 7 dengan adanya bala bantuan suami, dan kita harus bisa membedakan mana rutinitas, mana prioritas. Wah, ini sesuatu yang saya dapatkan banget ini Om. Mudah-mudahan saya juga bisa ya Om ya. Kadang kejebak di rutinitas ini Om. Jangan kita kadang punya jadwal tuh kan ya Bun ya. Saya juga gitu. Tuh saya mau sampaikan juga bahwa saya tuh kalau misalnya sempat sebelum tidur saya bikin prioritas sebagai pebisnis apa gitu. Sebagai seorang istri apa sebagai seorang ibu. Nah, di sini saya bukan mau mengatakan saya sudah hebat, saya sudah memberikan motivasi gitu. Apa saya dan pasangan bersepakat untuk anak-anak kami bisa mengaji dari kami. Masya Allah, itu bisa membaca Al-Quran dari kami. Harus dari tangan sendiri ya Om. Alhamdulillah. Entah itu nanti ilmu tajwid diperdalam kayak gitu itu kan ke depannya. Tapi kalau misalnya dari abata mereka tuh yang dari basic, saya dan yang dasar semuanya harus di tangan terbukti dari Abi dan Uminya ya. Masya Allah. Ini bisa jadi motivasi nih buat sahabat-sahabat solihah semua ya. Bagaimana anak kita itu untuk Al-Fatihahnya, benar. Itu kan dipakai sholat terus alif batanya dan membacanya itu dari kita, insya Allah pahalanya mengalir ya selama anak kita itu melantunkan sampai kita meninggal pun akan dialiri ya, akan dapat pahala jariahnya. Masya Allah luar biasa. Kita semakin banyak nih dapat ilmunya ya. Tapi Masya Allah ada beberapa pertanyaan lagi mengingat waktu nih sudah mepet, waktunya kayaknya tidak cukup deh ya 1 jam aja. Tapi ya apa dikata kita hanya bisa 1 jam saja untuk pertemuan kita, dan ngobrol-ngobrol santai ini juga kita akan berikan giveaways ya, Masya Allah, kepada
teman-teman semua sebagai apresiasi dari kami. Dan kita sapa-sapa sebentar lagi ya ya, ada Dwi Adriani nih yang sedang menonton, ada Mulyani, ada Mbak Lina. Halo Mbak Lina. Sedang nonton. Terima kasih Mbak Lina. Ada Aisyah Aisyila, ada Valides, Masya Allah ini penonton setia nih, Bunda Valides nih, ada Hana Sof, ada siapa lagi, Masya Allah saya tidak bisa membaca responnya satu persatu ya, karena mengingat waktu. Nah di kesempatan ini bunda-bunda semua, sahabat-sahabat solih-solihah semua akan men-sharingkan nih di mepet waktu ini apa nih sebenarnya yang tadi saya bilang tuh ada kesibukannya sebagai ibu rumah tangga dan nyambi bisnis. Nah, bisnisnya bisnis apakah itu? Ayo silakan di-sharing kepada teman-teman semua biar tahu nih bisnis Bunda ini sebenarnya apa sih? Ya, ayo kita sama-sama dengarkan. Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Saya bawa dulu. Tara. Ini dia. Bismillah. Apakah ini? Silahkan teman-teman menyimak semua, ayo. Silakan Setelah proses pencarian ketetapan hati, mau fokus di mana nih? Iya, menentukan. Sambil berdoa, ya Allah, ya seperti saya bilang tadi, betul. Dekatkan apa yang baik, maka jauhkan yang tidak baik. Gitu. Alhamdulillah dipertemukan dengan teman kuliah. Dari leader wasilahnya saya, dari teman kuliah. Teman kuliah leader saya. Beliau duluan berkecimpung di bisnis ini. Gitu. Iya. Sebenarnya saya tuh pernah lihat ini sekilas gitu, tapi di Pulau Jawa saya mikir kalau dari Pulau Jawa ke sini tuh ongkirnya luar biasa. Iya. Gitu kan. Saya pelajarin sambil berjalan apa tuh gitu. Ini bisnis saya SR12 ya teman-teman. Bisnisnya adalah SR12 ya. Ini bukan MLM ya teman-teman, bukan MLM. Bukan MLM. Tapi belanja grosir. Ya, jadi belanja grosir. Insya Allah halal. Insya Allah halal. Dan apa itu? Produknya itu herbal dan skincare. Iya. Saya pelajarin gitu bisnis ini tuh peluangnya seperti apa, peluang pasarnya ada gitu. Tapi ke sayanya produknya agak ada kayak ongkirnya ke sini gitu luar biasa ya, Bun ya. Sedangkan ini kan Gomilku aja sudah 600 gram gitu. Beratnya yang ini 600 gram, yang ini 200 gram gitu. Tuh ongkirnya dari Jawa bisa 30 sampai berapa nanti harganya? Yang mana nanti saya taruh harga gitu. Sedangkan kan itu saya maunya harga katalog, nolong orang gitu. Betul, ya kan, kalau mau beli harga katalog kayak gitu. Jadi saya nggak bilang ini fokus usaha saya pertamanya, supaya tertarik aja ke situ gitu. Sampai pada akhirnya leader saya, teman kuliah saya, beliau juga resign dari pekerjaannya, akhirnya nyambi juga, kayak jual cemilan juga, jual kurma juga. Jadi beliau tuh, please ada penjual kurma murah di sana. Beliau tuh kayak gitu. Oke, ya saya ke sana ngambil kurma. Nanti kalau saya dapat info, sih ada penjual kurma murah tuh di Grogot kayak gitu. Ya udah ke sana gitu. Jadi memang info tuh kita tukar info. Suatu hari saya lihat dia posting produk ini gitu. Saya tanya, ada agen SR12 kah di Grogot kayak gitu. Saya tanya, enggak ada saya baru mau jadi reseller katanya gitu. Saya ajak dia, udah jadi agen aja, nanti saya jadi kamu jadi saya ngambil barang di kamu. Karena beliau tulusnya gitu, yang beliau ajak, ayo kita belinya ke sana gitu. Jadi enggak, saya maunya sama kamu kayak gitu. Saya belajarnya lewat kamu aja. Karena saya tuh memang punya prinsip dari dulu, kalau siapa yang mengenalkan saya sesuatu, itu saya setia. Tidak berpindah ke lain hati gitu. Iya betul. Jadi saya berdoa semoga saya dipertemukan orang-orang yang juga hatinya begitu sama saya. Jadi beliau jadi reseller, saat itu saya jadi marketer. Nah dia tuh sistemnya kayak gitu, ada level-levelnya. Jadi belanja sekian, potongan harganya sekian gitu. Begitu, Bu. Jadi sistem grosir gitu kan, Bu. Beli semakin banyak harga semakin murah gitu, ya Bu. Jadi di sini tuh ada peluang ngajak emak-emak.
Ayo, Jadi kan? bukan bersyukurnya juga saya setelah masuk di ini itu kan tadi awalnya saya bukan pebisnis. Nah, sekarang baru jadi pebisnis. Iya, gitu. betul. Dulunya itu pokoknya jual untuk dulu pedagang ya. Ya, dulu pedagang akhirnya. Sekarang pebisnis. Beneran pebisnis nih ya. Kapan? Masya Allah, karena banyak orang yang diwasilahi sama Bunda ya untuk bisa sama-sama bekerja sama dan mendapatkan manfaat. Semoga kita sukses bareng ya di sini. Banyak Amin mitra ya saya. Alamin. Ini nih leadernya nih ada di sini. Ayo support terus, semangat. Jadi dari beliau tuh leader saya, kamu jadi sub agen bareng aja. Enggak, kamu naik agen dulu. Saya bilang, kok jadi buntut sih? Enggak apa-apa, jadi buntut orang sukses nanti. Saya bilang begitu. Terus saya yang pokoknya setia gitu ya sama beliau gitu sampai akhirnya Masya Allah, tabarakallahnya ya teman-teman, di bisnis ini itu kita tuh diajarin bagaimana berkembang, Jadi bukan cuma ini ada produk kamu jual sebanyak-banyaknya biar kamu dapat untung lebih banyak. Kalau di bisnis ini Bun, selalu ada seminar Zoom. Dan kalau kita ikut itu seminar, bayarannya bisa luar biasa kalau bayar pribadi. Gitu. Tapi di bisnis ini tuh gratis. Setiap satu pekan. Dan saya bersyukur sekali bergabung di tim ini, Masya Allah. Bukan cuma tentang bisnis, tapi tentang akhirat juga. Masya Allah. Iya, Bun. Jarang-jarang ya ada satu server ibaratnya. Bisnis yang seperti ini ya, juga memperhatikan ketakwaannya kepada Allah. Terus itu muamalahnya juga diperhatikan, seperti terus itu. Diajarkan kita bagaimana caranya kita berkembang. Iya, tidak misalnya langsung dibeli terus dilepas begitu. Enggak, ini selalu dikontrol, di-sharing, dimotivasi begitu. Ya. Saya 3 bulan ikut di sini kan, terus belajar tuh, ikut seminar Zoom-nya gitu. Dan jadi Bunda juga ikut berkembang, bertumbuh seperti itu ya dengan support system atau circle-nya ya luar biasa. Jadwal seminar Zoom-nya tuh diatur bagaimana tidak tertubruk dengan jadwal sholat. Oh, Masya Allah. Iya, tapi qadarullah kita kan Kalimantan ya teman-teman. Jadi meskipun udah diusahakan tabrakan gitu. Tapi ya udah, yang penting kita pada saat sempat ya ikutin kayak gitu. Nah dari sanalah saya tahu bisnis ini tuh bukan orang memang mau jadi mencari keuntungan, bohong. Iya saya gabung, masa nggak mau untung? Ya mau untung, tapi bagaimana caranya saya memberikan keuntungan dan orang bisa juga dapat untung. Masya Allah. Nah, Masya Allah ya teman-teman semua, tunggu apa lagi nih yang mau bergabung? Boleh nanti hubungi messenger ya, Bunda, atau nanti boleh bertanya ke kami ya, nomor beliau ya ya. Boleh, jadi silahkan yang ingin join dengan Bunda untuk mungkin yang nanti yang pemula juga diajarin ya, mulai dari yang aduh saya tuh tidak tahu bisnis banget nih begitu, itu nanti diajarin ya semuanya ya. Jadi bagi teman-teman yang pemula juga bisa ya, Masya Allah. Nah itu tadi kembali lagi kalau misalnya ada kegiatan kayak gitu kan, kayak seminar Zoom kayak gitu, itu jadi prioritas saya memang gitu. Saya buat jadwalnya sekian kesekian. Iya. Tapi kalau misalnya pada saat itu tuh saya nggak bisa ikutin gitu, nggak bisa saya ikutin ya udah, memang karena kan anak-anak gitu. Jadi kebetulan kita tuh memang kayak nggak, leader tuh ini loh materi yang tadi di Zoom, kalau mau disimak lagi boleh dikasih gitu. Iya, jadi segitunya ya luar biasa. Iya, saya juga sampaikan ke mitra-mitra saya yang dari awal ketemu, kalau memang urusan anak-anak aja dulu, gitu, nggak apa-apa diutamain, memang tugas kita kayak gitu kan. Jangan sampai. Luar biasa. Baik teman-teman semua, Masya Allah, sudah tadi diseringkan singkat oleh Umu ya, bagaimana sih bisnis SR12 ya, yang sudah teman-teman lihat juga produknya ada di depan kita. Dan kabar menariknya nih, seperti janji kami di depan akan ada giveaway ya ya. Giveaway yang periode pertama itu giveaway dari Umu dulu nih ya. Bagaimana nih teknisnya untuk giveaway? Ada 2 orang ya ya. Ada 2 orang pemenang ya dari Umu. Mungkin untuk pertanyaannya sepertinya waktunya sangat
nipis lagi nih tinggal beberapa menit lagi. Minta ridho kalau memang kelewatan waktu. Kami minta ridho kepada teman-teman semua yang mungkin kami tidak bisa menjawab ya. Mudahan di kesempatan lain kita akan ketemu lagi ya, karena sudah hampir 1 jam kita bersama ya di ngobrol santai di Lab FB Linda Hartati. Kali ini kita mau giveaway-nya nih Om. Dari Umu dulu nih. Bagaimana nih teknisnya? Yang pertama akan mendapatkan apa nih Om? Silahkan yang menyimak, ayo yang menyimak silahkan masuk lagi nih yang sudah keluar nih. Ini saya menawarkan di sini ada produk SR12 ya, susu kambing. Ini susu kambing ini bagus untuk semua kalangan umur, mulai dari usia 2 tahun sampai lansia. Iya. Ini tidak ada kandungan gulanya. Isinya itu susu kambing, madu dan daun kelor dan ikan gabus. Semua pasti tahu kan manfaatnya dari semua kandungan itu. Jadi ini saya bawa 2 untuk giveaway. Siapa yang menjawab mau paling pertama? Ayo. Siapa yang mau jawab mulai dari sekarang? Mulai dari sekarang. Yang rasa coklat dulu ya. Yang menuliskan mau ya. Silahkan, ayo siapa? Nanti akan dipilih oleh admin ya. Yang pertama kali, tolong admin. Siapakah pertama kali? Silahkan ya. Silahkan, siapakah yang mau? Adakah? Ya, silahkan admin untuk melihat. Ada siapa? Diputuskan oleh admin. Nanti juga akan ada giveaway dari kami ya, disponsori oleh Apotik Simpang Raya, apotik terlengkap di Simpang Pait, yaitu voucher belanja 50.000 akan diberikan kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Nanti juga akan ditentukan oleh admin. Baik, mungkin kita bisa lihat lagi siapakah yang menjawab mau di sini untuk pertama kalinya, yaitu Dwi Adriani ya, SR12 mau ya, kalau tidak salah ya namanya. Selamat kepada Dwi Adriani. Dan yang kedua yaitu kita lihat lagi ya, yang pertama kali siapa sih ya? Bismillah, ini harus hati-hati nih, jangan sampai salah. Yang kedua ada Rin ya, kalau tidak salah ya, Rin ya, menjawab mau. Alhamdulillah ada 2 orang berhak susu SR12 Go Milkku ya. Nanti akan dihubungi admin. Selamat. Dan baik teman-teman, akan ada giveaway juga dari kami, dari sponsor kami yaitu Apotik Simpang Raya. Silahkan mungkin admin menentukan siapakah yang berhak ya, walaupun pertanyaannya tadi tidak kita jawab ya ya, karena mengingat waktu kami minta ridho ya, mohon maaf sekali pertanyaan-pertanyaannya tidak terjawab. Nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya ya. Nanti kalau diundang insya Allah hadir lagi ya ya. Insya Allah diatur lagi. Ini berapa bulan? Berbagi manfaat. Berapa bulan dari bulan Januari? Iya, kita nih ya teman-teman ya, sahabat-sahabat soleh semua, lama banget janjiannya, namanya emak-emak banyak kerjaan. Janjiannya kita live ya ya, boleh ya ya. Aduh, nanti saya minta izin suami dulu ya. Jadi panjang perjalanannya sampai alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa ketemu hari ini. Ini prosesnya panjang sekali. Tadi juga ada drama-drama di awal-awal ya Dikira lupa. Aduh, ini sudah ingat enggak ya gitu. Iya, saya pas nyiapin makan Fatih, HP saya taruh di meja makan gitu. Si Fatih ngeliat ada orang nelpon, diangkatin. Saya lagi siap-siap kayak. Oh, Kakak Fatih ya yang angkat tadi itu. Iya, tadi ada yang telepon gitu. Udah ini percakapan. Iya, Masya Allah ya. Semoga kita bisa ketemuan lagi nanti ya. Dan alhamdulillah ada kita akan pilih ya. Tentu bukan Abu Rizkia yang dapat ya. Tolong admin dipilih untuk tadi ada 3 orang yang berhak mendapatkan voucher belanja 50.000 dari Apotik Simpang Raya, apotik terlengkap di Simpang Pait ya. Sebentar sambil admin kita memilih-milih, mungkin admin bisa minta tolong tasnya Ibu di dalam ada vouchernya. Terlupa tadi saya mau ambil voucher belanjanya.
sambil kita pilih ya. Umu dipersiapkan nih, akan ada kami tanyakan tentang pesan-pesan Umu nih nanti di akhir acara nih. Mungkin Umu bisa sambil mengumpulkan apa nih yang ingin disampaikan ke teman-teman. Baik ya. Nah, sebenarnya saya tuh mau banyak tanya sama Bunda, tapi nggak bisa di dalam live. Tidak boleh, tidak boleh ya bertanya ya. Di luar live. Tidak boleh bertanya pada Bunda penanya. Linda nih, Masya Allah. Ya saya pemula, beliau senior. Masya Allah. Sudah luar biasa. Sama-sama belajar kita ya. Nah, ini ada voucher belanja juga ya dari Apotek Simpang Raya, voucher belanja 50.000 kepada 3 penanya yang dianggap menarik ya. Ada yang pertama yaitu yang beruntung kali ini yaitu Bungas ya, Masya Allah, selamat sudah mendapatkan voucher belanja dari Apotek Simpang Raya. Masya Allah, selamat ya. Untuk yang kedua ya kita pilih walau pertanyaannya tidak dijawab ya. Nanti offline aja ya nanti jawabannya ya. Itu PR mitra saya, itu mitra saya yang bertanya nanti. Iya, PR Japri aja ya. Japri, ya. Walaupun tidak dijawab, alhamdulillah mendapatkan voucher belanja sebesar 50.000 dari Apotek Simpang Raya juga. Dan yang pemenang ketiga, yang kedua itu Ahrin Ina ya pemenangnya ya. Ya apa itu? Yang ketiga maaf, yaitu Mulyati Alfi, afwan salah. Mulyati Alfi ya. Walaupun pertanyaannya tidak dijawab ya, kami minta ridho, minta maaf karena mengingat waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi mendapatkan voucher belanja di Apotek Simpang Raya ya. Nanti akan dihubungi oleh admin ke semuanya. Selamat tadi kepada pemenang dari Umu Azam ya, untuk yang pertama yaitu siapa admin bisa diturunkan yaitu Dwi Andriani dan Rinrin ya, berhak mendapatkan susu Gold Milkku dari SR12 ya. Masya Allah, selamat kepada semua pemenang ya. Semoga menjadi penonton setianya Ngobrol Santai di live Ebi Linda Hartati ya untuk live-live berikutnya. Nah, kita sudah berada di ujung waktu, Masya Allah tidak terasa ya ya, perasaan barusan deh. Ini sudah 1 jam Nah di kesempatan ini mungkin ada pesan-pesan nih yang ingin Umu sampaikan kepada penonton setia nih Ngobrol Santai live Linda Hartati nih silahkan Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman semua, ibu rumah tangga ya terkhususnya yang mau memulai usaha atau bisnisnya, boleh dimulai dari meminta izin dulu kepada pasangan. Yang kedua tentukan tadi kan ya, mau apa nih gitu kan. Yang ketiga fokus. Fokus. Terus perempuan itu nggak harus selalu di rumah aja. Istri Rasulullah, kita kenal beliau Khadijah sebagai saudagar kaya raya, pedagang. Iya. Kita bisa belajar dari beliau bagaimana beliau menjadi pedagang sukses. Terus kalau yang punya keahlian dalam mengajar, belajar dari Hafsah. Iya. Hafsah ya, binti Umar, Aisyah binti Umar. Jadi kalau punya keahlian dia asah. Terus yang masih istri Rasulullah Zainab. Zainab itu punya keahlian dalam melalui tangannya kulit. Dari hasil beliau, Insya Allah kalau bahas istri Rasulullah ya, perbaiki niat kita lagi. Semoga apa yang kita usahakan perkara dunia ini bisa kita bawa sampai akhirat gitu. Seperti ya, Khadijah yang membantu dakwah suami, begitu juga Aisyah yang sampai sekarang ilmunya dari beliau kita banyak belajar walaupun beliau sudah tidak ada gitu. Begitu juga Zainab, dari keahliannya, keahlian tangannya beliau mengumpulkan uang untuk bersedekah gitu, tidak harus dari suami gitu, beliau bisa. Ya Allah, semoga kita bisa seperti amin. Ummul Mukminin
semoga kita semua istiqomah ya Umi ya, teman-teman semua, sahabat-sahabat solih semua di Lab FB Linda Hartati kali ini. Masya Allah ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu, motivasi atau insight-insight baru ya, yang saya sendiri pun banyak belajar nih dari Umu ya, luar biasa. Walaupun Umu umurnya di bawah saya, ternyata saya harus banyak belajar ya. Kita semua tentunya harus selalu banyak belajar kepada orang-orang yang memang kita anggap memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Mungkin begitu teman-teman semua. Ya, terakhir saya mohon maaf jika dari awal perbincangan itu ada salah kata tuh sebagai khilaf saya sebagai manusia. Sama-sama. Jika ada kebaikan itu semua semata-mata dari Allah. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Kembali lagi yang mau bisnis boleh job. Ya, jangan lupa hubungi Bunda Lisnawati Nurdin ya. Nah, teman-teman terima kasih banyak jazakumullah khair kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya 1 jam ya di sini di acara ngobrol santai di Live FB Linda Hartati kali ini. Semoga banyak manfaat ya ya. Amin, amin. Bukan hanya buat kita saja tapi buat teman-teman semuanya. Kita semuanya bisa saling memotivasi lagi, saling menguatkan ya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan-kesalahan yang kami sengaja maupun tidak disengaja ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu lihat-lihat nih FB kita ya. Siapa tahu aja ada hal-hal yang bermanfaat di FB Linda Hartati dan FB Lisnawati Nurdin ya. Dan begitu ya, kita pamit ya ya, sama-sama. Umu terima kasih banyak ini buat akhirnya dapat juga ya ternyata. Saya mau menebar manfaat, semoga bermanfaat ya. Amin. Nah, ini bisa buat Alif nih ya. Buat Bunda, susu buat kambing ya SR12 akhirnya dapat juga. Terima kasih senang sekali akhirnya dikasih sama Umu. Lah akhirnya sampai ya kita sudah di penghujung acara. Kami bersama Umu Azam ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, pamit.